Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan mengadakan kebaktian sekolah minggu. Adik-adik semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Semuanya Om undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan Semua Baik. Boleh katakan apa yang Tuhan buat semuanya baik bagi kehidupan adik-adik. Biar kita boleh aminkan meskipun kita di dalam keadaan susah, meskipun kita kebaktian secara online, apa yang Tuhan buat itu baik di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini kembali, dari semula Kau tetapkan. Dari semula bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kami boleh ada kembali dalam ibadah online sekolah minggu ini Tuhan. Kau tahu keberadaan kami masing-masing anakmu Tuhan. Kau menilai setiap hati kami Tuhan yang rindu menyenangkan hatimu Tuhan. Lewat pujian kami biarlah naik menjadi
dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau tolong ibadah kami serahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, baik kami melayani, baik Tuhan semuanya Engkau memberkati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, apa yang Tuhan buat itu baik di dalam kehidupan adik-adik. Meskipun adik-adik dalam keadaan susah, sakit, biarlah kita mau berkata, Tuhan itu baik. Adik-adik nggak boleh susah lagi karena ada Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan adik-adik. Jangan takut lagi karena ada Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan, Tuhan ada, saya pun ada. Kita pakai gerakan dengan penuh semangat lagi, kita nyanyikan saya ada Tuhan pun ada. Tuhan pun ada di mana-mana, Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong. Saya ada, Tuhan pun ada. Saya ada, Tuhan pun ada. Susah lagi ya, karena Tuhan selalu menghiburkan kita, karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Kita ganti pujian dengan kata setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan semuanya, pakai berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam Yesus.
Oh, Kasih Yesus mengalahkan segalanya. puji Tuhan. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin adik-adik. Amin. Haleluya. Mengalahkan langit, mengalahkan laut, mengalahkan apa lagi? Jadi ya semuanya pokoknya mengalahkan kasih Yesus. Itu sangat bagus. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita boleh hidup pada saat pagi hari ini dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, itu karena Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bukan Dengan Kekuatanku. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Sebab itu pada saat pagi hari ini kita mau berseru kepada Tuhan. Apa yang menjadi keperluan adik-adik, apa yang menjadi kebutuhan adik-adik, pasti Tuhan akan tolong. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi, Bukan Dengan Kekuatanku. Ku pandang wajahmu dan berseru,
kami. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Engkau ya Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang selalu memberikan pertolongan kepada kami. Firman-Mu selalu memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang selalu menghibur kami ya Tuhan Yesus. Mari Engkau mau berfirman kepada kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kamu rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat kita kembali bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, ya, membesarkan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah disenangkan oleh pujian kita. Ya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ya, kalau seperti tema sekolah minggu kita, tentang perlengkapan senjata Allah. Ya, sebagai prajurit Kristus harus punya perlengkapan senjata Allah. Ya, di saat maju berperang harus punya perlengkapan senjata Allah. Dan kalau di mana 2 minggu yang lalu, ya, baik Om Abed maupun Om Yugi sudah bercerita ya tentang perlengkapan senjata Allah ya. Yang pertama Om Abed berbicara tentang bagaimana sikap ya seorang prajurit yang harus di mana kuat dan berdiri tegak ya, tidak loyo-loyo ya, namanya prajurit. Adik-adik lihat ya, prajurit itu kuat ya. Kalau dia gayanya kayak banci ya tidak mungkin jadi prajurit ya. Kalau nyalinya kecil, penakut, tidak akan jadi prajurit. Begitu kena dengar bunyi peluru langsung kabur, nah tidak cocok jadi prajurit. Kemudian Om Yugi katakan ya tentang ikat pinggang kebenaran ya, supaya dimana bajunya tidak kedororannya saat dimana mau pergi berperang, bajunya dapat dimana ya terikat dengan baik, maka perlu ikat pinggang kebenaran ya. Dalam kehidupan kita anak Tuhan, kita perlu kebenaran itu untuk menjadi ikat pinggang dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan belajar ya perlengkapan rohani yang ketiga, yaitu tentang baju sirah ya. Di dalam ayat yang sama, Efesus pasal 6 ayat 14, di sana dikatakan bahwa kita perlu memakai baju sirah keadilan. Ya, kalau di dalam terjemahan lama, Om boleh baca di sana dikatakan bahwa baju sirah kebenaran. Ya, jadi firman Tuhan katakan, ingatkan kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai pahlawan Kristus, harus memakai baju sirah keadilan atau kebenaran. Nah, kalau Om boleh baca-baca ya tentang dimana baju sirah ya, kalau zaman dulu ya selain dimana mereka pakai ya baju untuk mereka berperang, di situ mereka harus pakai rompi ya atau baju sirah untuk melindungi bagian dada mereka ya. Ya, supaya dimana ketika mereka maju berperang biasanya ada penembak-penembak yang pakai panah. Nah, mereka harus pakai baju sirah, dan baju sirah ini kalau kita lihat, kita baca biasa digunakan oleh ya panglima atau seorang kesatria atau seorang raja ya ketika mereka maju berperang. Sehingga saat dimana ada orang yang coba menembak ya pada jantung mereka ya, maka di situ baju sirah ini akan dimana melindungi ya, sehingga mereka tidak tertembak ya di jantung maupun di paru-paru. Nah, firman Tuhan ingatkan kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai prajurit Kristus, bahwa kita dalam kehidupan kita, dalam peperangan kita melawan roh-roh di udara ya. Ya, iblis itu selalu mencoba di mana untuk membuat kita sebagai anak-anak Tuhan kerohaniannya mati. Itu sebabnya firman Tuhan katakan perlu memakai baju sirah keadilan atau kebenaran ya, untuk dapat melindungi. Kalau tadi Om bilang ya baju sirah itu digunakan untuk melindungi bagian dada mereka ya, jantung mereka, paru-paru mereka ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memakai baju sirah rohani
untuk keadilan, untuk dapat melindungi hati kita. Kalau kita boleh lihat di dalam Amsal ya, kenapa perlu melindungi hati kita? Amsal pasal 4 ayat 23 itu katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita perlu kita jaga dengan baik ya, karena firman Tuhan katakan bahwa dari hati kita lah terpancar kehidupan ya. Kalau hati kita ya dilukai oleh iblis, maka yang terjadi yaitu kematian ya, tidak ada kehidupan, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang tidak lagi melakukan keadilan dan kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ya, ingatkan bahwa kita perlu memakai baju sirah keadilan atau kebenaran ya. Berbicara tentang baju sirah keadilan dan kebenaran atau kebenaran, nah di sini kita akan melihat ya, baju sirah seperti apa yang harus yang kita gunakan supaya sebagai anak-anak Tuhan kita dapat terus melakukan kebenaran ya, atau keadilan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8 ya, kita baca di sana dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih. Ya, di sini katakan bahwa kita adalah orang-orang siang. Kita adalah anak-anak terang ya. Di sini katakan baiklah kita sadar, jangan tidur ya, tetapi harus sadar, harus siap, harus berdiri tegak. Bahkan di sini katakan bahwa berbaju sirahkan iman dan kasih. Ya, jadi untuk dapat melakukan kebenaran, melakukan keadilan, kita perlu menggunakan baju sirah iman dan kasih. Ya, yang pertama kita lihat tentang iman. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus ya. Jadi untuk iman ini timbul, bukan kita nonton K-pop ya, bukan kita main Facebook ya, atau bukan kita main TikTok lalu iman ini tumbuh ya. Tetapi ketika kita main itu, maka iman kita pasti akan mati ya. Tetap firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan, firman Allah. Jadi kalau sebagai anak-anak Tuhan kita ingin memiliki baju sirah keadilan, memiliki baju sirah iman, maka kita perlu di mana ya, rajin untuk membaca firman Tuhan ya. Berbicara tentang di mana rajin untuk membaca firman Tuhan, di sini katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab tentang Raja Daud ya, saat dimana bangsa Israel menghadapi Goliat, di situ Raja Daud pergi ya menghadap Raja Saul, karena dia lihat ya Goliat ini hina bangsa Israel, sehingga dia tertantang untuk pergi berperang melawan Goliat. Ya, sehingga waktu dia pergi kepada Saul, dia bilang dia mau ajukan diri untuk melawan Goliat. Ya, Goliat tertawa lucu. Kenapa? Ya, karena Daud masih muda ya. Daud badannya kecil ya, tidak cocok jadi prajurit ya, sehingga dia ragu sama Daud. Tapi Daud bilang ya, Tuhan yang tolong dia, selamatkan dia dari beruang, dari singa, Tuhan yang sama akan tolong dia. Sehingga kalau kita lihat singkat cerita di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 38-39, akhirnya Saul izinkan dia. Saul bilangnya, sudah, kalau kamu mau pergi berperang, sudah ini baju perang saya, coba kamu pakai dulu. Lalu Daud pakai bajunya. Waktu Daud pakai, ternyata bajunya itu kegombrongan ya. Bajunya longgar di badan Daud. Kenapa? Karena badan Saul itu sangat besar, dan juga Daud adalah seorang yang sangat tinggi ya. Kalau adik-adik boleh baca dalam kitab Perjanjian Lama ya, Raja Saul terpilih karena dia orangnya sangat tinggi, punya postur yang bagus, sehingga waktu dimana pakai baju ya sirah daripada Raja Saul ya, baju itu longgar dan sangat berat, sehingga waktu Daud mau jalan
Ya susah. Ya karena berat sekali ya. Kalau Om baca ya, baju sirah yang biasa digunakan itu karena terbuat dari besi, beratnya bisa mencapai 17,5 ya kilogram. Ya sangat berat. Ya sehingga Daud yang masih muda tidak kuat. Akhirnya dia tidak pakai, dia bilangnya sudah cukup. Ya saya pergi dengan nama Tuhan. Dia punya iman yang sangat luar biasa. Waktu dia pergi ketemu dengan Goliat, ya kalau adik-adik baca, Goliat ini punya perlengkapan perang yang begitu sangat luar biasa. Ya dia punya tombak, dia punya perisai, bahkan dia punya baju sirah ya. Kalau baju sirahnya kita baca, kita lihat beratnya 5.000 sikal ya. Kalau dikasih kilogram mencapai 57 kilogram ya, sangat berat ya, 3 kali lipat ya. Kali tadi Om bilang berat dari baju perang yang biasa digunakan prajurit itu biasanya 17,5 kilo. Nah, sedangkan Goliat punya itu 57 kilogram. Ya 3 kali lipat, begitu sangat berat. Tetapi karena di mana Daud ini dia maju, dia punya baju sirah iman yang kuat, dia dapat memperoleh kemenangan. Ya kenapa? Ya kalau Om bilang dia punya baju sirah iman yang begitu sangat kuat yang melindungi dia. Karena Daud ini seorang yang sangat suka firman Tuhan. Itu sebabnya kalau adik-adik baca Raja Daud tulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa berbahagialah ya orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bahkan di dalam ayat 2 katakan bahwa tetapi yang kesukaannya yaitu Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Raja Daud ini seorang yang senang, yang suka akan firman Allah. Walaupun dia masih muda, tapi dia suka firman Allah ya. Jangan sampai kita pikir, wah saya masih kecil ya, kan mah waktunya untuk saya main-main ya, main game saja. Apalagi sekarang ya belajarnya secara online ya, hanya belajar sebentar kemudian banyak waktunya untuk main game, main TikTok ya. Itu tidak membawa keuntungan. Tetapi kita harus belajar untuk menyukai atau mencintai firman Tuhan ya. Seperti Raja Daud katakan bahwa menjadi suatu kebahagiaan ketika kita merenungkan ya firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi bukan hanya di mana pada saat hari Minggu waktu datang ibadah baru baca firman Tuhan, maka kita tidak akan punya baju sirah iman yang kuat ya, sehingga waktu iblis tembak panahnya kita dapat terluka ya, melakukan hal yang tidak benar, melakukan hal yang tidak adil. Tetapi kalau kita punya baju sirah iman, maka di mana kita akan memperoleh kemenangan. Dan hal yang kedua di sini yaitu harus berbaju sirahkan kasih ya, berbaju sirahkan kasih. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4 dan sampai ayatnya yang ke-7 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam ayat yang ke-6 di sini katakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kalau ada kasih dalam hati kita, maka kita akan suka melakukan hal yang adil. Kita akan suka melakukan hal yang benar. Ya sesuai dengan firman Tuhan di sini katakan bahwa ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi waktu di mana mungkin ada orang lain yang buat kita ya hal yang tidak baik ya. Waktu mereka mungkin menghina kita atau melakukan hal yang tidak baik, lalu iblis ambil kesempatan, dia tembak panah kebencian sama kita ke hati kita supaya merusak hati kita. Tapi karena kita sebagai anak-anak Tuhan punya baju sirah kasih sehingga kita bisa mengampuni ya. Sebabnya firman Tuhan katakan di sini bahwa ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Jadi dia tidak akan suka kepada hal yang tidak adil, tetapi kepada hal yang benar. Sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan
akan terus menjadi berkat. Bahkan dalam ayat yang ke-7 bagian A di sini katakan bahwa ia menutupi segala sesuatu. Ketika ada kasih dalam kehidupan kita, maka itu akan menutupi kehidupan kita sehingga tidak ada celah untuk iblis dapat memanah panah jahatnya kepada kita orang percaya. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu jaga hati ini ya, dengan baju serah keadilan, kebenarannya, yaitu yang tadi Om katakan bahwa baju sirah iman dan kasih. Ya, iman itu bisa timbul ketika kita suka kebenaran firman Tuhan. Ya, dan kasih itu sangat penting ya. Firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman kasih itu akan menjadi dingin ya. Orang akan tidak memiliki kasih lagi kepada sesama. Ya, tetap sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap yang memiliki baju sirah iman dan kasih. Puji Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Om juga berterima kasih kali lagi kepada pengurus sekolah minggu yang sudah mempercayakan Om, walaupun dari kota Biak ya sangat jauh, tetapi bisa menyampaikan firman Tuhan ya. Kita juga berterima kasih untuk Om Chandra yang sudah bersusah payah ya menolong kita lewat siaran online sehingga kita bisa tatap muka walaupun dari jarak yang jauh, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Haleluya. Asal kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Om juga ya dari tempat ini juga mengucapkan salam ya untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dari keluarga Om di tempat ini ya, dari Tante Fani, Rebecca, dan Levina. Tuhan terus memberkati kita semua. Ya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menolong kami lewat ibadah online kami. Kiranya Tuhan lewat ibadah kami Tuhan, iman kami boleh terus dikuatkan di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap mempercayai kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat Tuhan kebenaran firman Tuhan yang mengajar mendidik kami Tuhan, agar kami dapat menggunakan Tuhan baju sirah keadilan. Biarlah Tuhan tolong kami agar di mana kami selalu memakai baju sirah keadilan, yaitu iman dan kasih itu, untuk tetap menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja GPD Pegadungan dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.